Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan terdapat sekali amalan-amalan yang di dalamnya terkandung pahala yang tak terhingga bagi orang-orang yang berpuasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun, tahukah kalian, di dalam bulan suci Ramadan terdapat pahala yang tak terhingga, yang tak ternilai jumlahnya bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila sawama fa innahu li wa ana azzibi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min azli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikannya, semisal Allah azza wa jalla berfirman, yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Pelajaran yang terdapat pada hadis di atas ialah yang pertama, setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali yang semisal, namun dikecualikan amalan ibadah puasa. Yang kedua, amalan ibadah puasa tidaklah dilipat gandakan setiap amalan yang lain. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan. Yang ketiga, amalan ibadah puasa adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Sedangkan amalan puasa Allah khususkan untuk dirinya. Allah menyadarkan amalan tersebut untuknya dengan alasan. Pertama, karena di dalam puasa, seorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagi syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lain. Dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima, berhubungan badan dengan istri, dan meninggalkan berbagai harum-haruman. Namun, bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan. Begitu pula dengan ibadah sholat. Dalam sholat, memang kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun, itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan, ketika hendak sholat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tadi dan boleh menunda sholat ketika dalam kondisi seperti itu. Jadi, dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya.
Jika seseorang telah melakukan ini semua, seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri dan meninggalkan makan minum ketika puasa, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan semacam ini. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Orang yang melakukan puasa seperti itu selalu menyadari bahwa dia berada dalam pengawasan Allah, meskipun dia berada sendirian. Dia telah mengharamkan melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Dia telah lebih suka menaati Rabb-Nya, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya karena takut pada siksaan dan selalu mengharapkan ganjarannya. Sebagai salaf mengatakan, beruntunglah orang-orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya karena mengharap janji Rabb-Nya yang tidak nampak di hadapannya. Oleh karena itu, Allah membalas orang yang melakukan puasa seperti ini dan dia pun mengkhususkan amalan puasa tersebut untuknya dibanding amalan-amalan lainnya. Kedua, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, dalam puasa sulit sekali terdapat riya, ingin dilihat atau dipuji orang lain. Dari dua alasan tersebut, Allah menyadarkan amalan puasa padanya berbeda dengan amalan lainnya. Pahala yang tak terhingga bagi orang-orang yang berpuasa. Yang keempat ialah Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, karena orang yang menjalani puasa berarti menjalani kesabaran. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa, tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan. Di dalamnya ada pula menjauhi hal-hal yang diharamkan, begitu juga dalam puasa. Seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema hadis yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, di antara bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kebaikan pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipatan atau bahkan lebih, namun amalan kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man zaa'a bil sayyiati fala yujzu ila misluha wa hum la yudlamun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipatan amalannya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Mengenai pahala orang yang berpuasa dan dia mampu bersikap sabar dengan puasanya, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang tak terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairil hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Namun, dijelaskan juga dalam Quran surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annahum la yusibuhum dum'a wala nasabbu wala makhmasatu fi sabilillahi wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna minal adlu taylan ila kutiba lahum bihi amalun salihun innallaha la yudhi'un ajral muhsinin. Yang artinya, yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan dia tidak menimpa suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amalan salih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal salih, karena hanya Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tu'ahidni fihi bil asarati wa la akilni fihi minal khotoya wa la hafawati wa la taz'alni fihi gharadan lo balaya wa la fati biizzatika ya izzal muslimin. Ya Allah, mohon janganlah Engkau tuntut dari kami di bulan ini semua kesalahan yang aku lakukan. Hapuskan seluruh kesalahan dan kebodohanku. Hindarkan aku dari bencana dan malapetaka demi kemuliaan-Mu. Wahai sandaran kemuliaan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan, kemampuan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita dan semua amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibah sa'ilin. Mari kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.